disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Statusnya teman ya. Iya, teman ya. Jadi nggak masuk pasal itu. Dekat sama semua orang dan she's my best friend tuh. Dia sangat pintar, dia masa kecilnya besar di Kanada, dia pembaca yang sangat banyak. Kalau ada pertandingan mengisi TTS luar negeri, dalam negeri, dia akan juara 1. Textbook dia luar negeri mengalahkan buku-buku luar negeri, buku-buku doktor. Hubungan Meriam Bellina dan Hotman Paris Hutapea sarjana hukum tengah membara. Mer bahkan datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara kondang tersebut. Hotman Paris dituding telah melakukan penganiayaan dan pemukulan. Tidak hanya sekali dua kali, tindak kekerasan tersebut telah dialami Mer sejak 10 April 2009 lalu hingga saat ini. Kemarin, mengenakan baju atasan berwarna putih, Mer keluar dari Polda diapit pengacaranya. Sayang, Mer tak mau berbagi cerita kalau wartawan memberondongnya dengan segudang pertanyaan. Bentar ya. Bentar ya, Mbak Mer. Kamera. Pelaksanaan penganiayaan benar, Mbak Mer. Pelaksanaan penganiayaan benar, Mbak Mer. Iya. Apa? Udah dulu dong, Mbak. Mau masuk. Mbak, nengok bilang sebentar, Mbak. Kita mau jalan sebentar. Kurang lebihnya gitu kok. Iya, nanya nanti sama pihak Polisi. Oh iya deh, resmi ya karena kita mau. Ibu sebagai kuasa hukum. Mudah-mudahan kasus. Nanti ada saatnya. Mbak yang sabar ya. Ini saya nggak bisa keluar. Oke. Ya, telah datang ke SPK Polda Metro Jaya atas nama Meriam Bellina Bambu. Di sini dilaporkan tanggal 10 April 2009 sampai dengan saat ini dengan tempat kejadian perkara di Komplek Permatapuri, Cisalak, Cimanggis, Depok. Kemarin kami juga sempat menghubungi Hotman Paris via telepon. Hotman sempat terkejut setelah mendengar kabar dirinya dilaporkan Meriam Bellina. Namun Hotman tidak mau banyak bicara. Sambungan telepon langsung diputus. Sementara kala kami coba menemui Hotman di kantornya, kantor tersebut kosong dan sudah tutup. Menceritakan pelapor pernah dipukul, ditampar berkali-kali hingga mengakibatkan luka pada leher dan badannya. Ancamannya 5 tahun ke atas. Meriam Bellina adalah artis senior yang sangat disegani karena karya-karyanya. Dari layar lebar, sinetron hingga tarik suara. Semua sukses dilakoni secara cemerlang. Mer bagai karang yang tak goyah meski diterjang badai gelombang. Ketika dunia perfilman mati suri dan sinetron mencapai masa keemasannya, Mer bisa beradaptasi dan sukses beradu akting dengan para artis remaja. Untuk kehidupan pribadinya, Mer terbilang selalu tertutup. Wanita yang 2 kali gagal membina rumah tangga ini benar-benar pelit untuk berbagi cerita. Karena itulah, Meriam Bellina langsung menjadi pusat pemberitaan media hiburan kala tertangkap kamera bersama Hotman Paris Hutapea. Tahun 2008 untuk pertama kalinya, Hotman dan Meriam Bellina tertangkap kamera jalan berdua di sebuah pusat perbelanjaan. Kala itu Mer mengaku, kedekatannya dengan Hotman berawal dari rasa ingin tahunya seputar persoalan kasus hukum. Halo? Di X sama si itu ya, sama siapa? Sama si Ade ya? Ada urusan nih, Kim. Ya, kebanyakan sih tentang ya mostly aku tanyain tentang hal-hal yang sangat sensitif ya. Bukan soal perceraian yang pasti. Terus tentang ya hukum-hukum di negara ini sendiri gitu.
Ala bisa karena biasa. Jika awalnya Meriam Bellina dan Hotman Paris terlihat agak canggung di sorot media, belakangan keduanya semakin terbiasa dan tak canggung jalan berdua. Dari mulai hadir di acara pernikahan hingga datang berdua ke konser musik di Jakarta. Apa sih? Yang sirainya Gak ada yang amat cantik ya. Tapi abang emang merasa nyaman. Oh nyaman banget. Peri sejuk. Maret 2009, sebulan sebelum kasus penganiayaan terhadap Mer terjadi, janda dua anak tersebut diberitakan telah hamil 5 bulan. Namun saat itu, Hotman sendiri membantah kalau Meriam Bellina tengah berbadan 2. Meriam itu orang yang sudah 3 bulan ikut program Pilates, yaitu olahraga yang senam, yang kerasnya lebih 3 kali lipat dari senam. Gurunya langsung dari Amerika, ya. Dan itu tidak mungkin orang hamil, itu tegas itu. Jadi itu 3 kali seminggu dan jauh lebih keras olahraganya dari apa? Olahraga kalian apa? Body building atau body language atau body combat gitu loh. Dan kalau 5 bulan kan pasti udah ketahuan dong. Padahal dia adalah, kamu jauh lebih gendut dari dia. Pelaporan Mer atas diri Hotman Paris Hutapea membuat pertanyaan seputar status hubungan mereka yang sesungguhnya kembali mencuat. Benarkah keduanya selama ini telah menjadi suami istri? Kalau seandainya Mer dan Hotman sudah menikah, bukankah kasus ini lebih tepat disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga? Statusnya teman ya. Iya, teman ya. Jadi nggak masuk pasal itu. Dekat sama semua orang dan she's my best friend tuh. Dia sangat pintar, dia masa kecilnya besar di Kanada, dia pembaca yang sangat banyak. Kalau ada pertandingan mengisi TTS luar negeri, dalam negeri, dia akan juara 1. Textbook dia luar negeri mengalahkan buku-buku luar negeri, buku-buku doktor. Jika Meriam Bellina sedang galau, tidak demikian halnya dengan Ayu Ting Ting. Perlahan namun pasti, rencana dan cita-cita Ayu untuk menikah dengan Angie mulai dijajaki setapak demi setapak. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan Ayu Ting Ting dan Angie untuk menyongsong hari bahagia itu? Ayu Ting Ting bahagia. Satu persatu impiannya mulai terwujud. Sejak melambung dengan tembang alamat palsu, Ayu dalam sekejap berubah. Kini rumah orang tuanya sedang direnovasi dan dalam tahap penyelesaian. Rumah yang disebut-sebut menghabiskan budget hingga 1 miliar rupiah tersebut menjadi salah satu bukti kesuksesan Ayu Ting Ting. biar. Biarangan aja kalau ngomong. Enggak masih lama banget. Saya juga capek ke situ-situ mulu. Nengokin nggak jadi. Saya kira pak tidur saya udah di atas gitu kali ya. Nggak jadi. Belum dicat lagi, belum diapain. Lama banget kayaknya, masih ada sebulan lagi paling. Selain merenovasi rumah orang tuanya, diam-diam Ayu Ting Ting dan kekasihnya Angie juga sudah membangun sebuah rumah untuk mereka tempati nantinya. Enggak, ntar kalau udah nikah baru. Iya sih emang siapkan lah. Karena kalau udah nikah jadi enak udah punya. Saya tabungan berdua ya? Ya, tabungan masa kini kali ya. Jalinan cinta Ayu Ting Ting dan Angie sendiri kian hari kian erat saja. Ayu bahkan sudah memperkenalkan Angie kepada keluarga besarnya. Pun demikian sebaliknya. Dan menilik dari kedekatan mereka, wajar kalau sebuah pertanyaan terlontar. Benarkah tahun ini keduanya akan melangkah ke pelaminan? Apalagi disebut-sebut, Ayu dan Angie sudah kebelet ingin merasakan suasana rumah tangga sebagai sepasang suami istri. Kebelet mau kamar mandi kali kebelet. Kagak, bercanda dia. Kagak, rumah aja belum beres. Masih iya mau nikah. Masih lama kali, kayak lalu mau nanya-nanya. Jika Ayu Ting Ting sedang berbunga-bunga, tidak demikian halnya dengan Nikita Willy.
ada rasa kecewa yang menyusup ke relung sanubari remaja cantik ini. Pada pagelaran Panasonic Gobel Award 2012 yang baru saja berlalu, Niki harus rela posisinya dikudeta oleh Asmiranda sebagai artis wanita terfavorit. Namun sekalipun kecewa, Niki tetap bisa berdiri tegak dan menebar senyum manisnya. Niki juga datang menghadiri pagelaran tersebut dengan penuh semangat dan mengenakan busana terbaiknya. Sekarang langsung aja kita jalan ke Jakarta Theater untuk menghadiri GR Panasonic Award. Oke, sekarang udah selesai make up-nya, udah rambutnya juga udah selesai. Ini sekarang langsung menuju ke red carpet. Aktris terfavorit diberikan kepada Asmiranda. Aku pikir Niki bakal akan menggapai piala ini lagi karena kan dia juga layak gitu kan menjadi yang terbaik dan pantas lah untuk mewakili. Kaget sih ada, cuma kan memang semua orang kan nggak selalu harus di atas dan nggak selalu harus mendapatkan apa yang ia mau gitu. Jadi saya pun juga merasa kayak gitu dan harus berbesar hati dan selamat untuk Asmiranda. Mendapat piala sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras di lokasi syuting tentu menjadi dambaan semua artis. Namun sekalipun gagal meraih piala tahun ini, bukan berarti akting Niki mulai diragukan. Apalagi sinetron yang ia bintangi beberapa waktu lalu, Putri yang ditukar, masih terpilih sebagai sinetron terfavorit. Alhamdulillah banget Putri yang ditukar masih bisa menjadi terfavorit di tahun ini. Segi akting saya, kedisiplinan saya, atau semuanya dari tingkah laku saya mungkin harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke pemirsa, kabar-kabarin terima kasih udah ngikutin saya dalam acara Panasonic Gobel Award ini yang ke-15. Sekarang waktunya pulang. Dadah. Pesta besar sepak bola Eropa Euro 2012 sudah di depan mata. Hanya tinggal 71 hari lagi event prestisius itu akan segera digelar. Nantikan Euro 2012 secara eksklusif tentunya hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.